Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 strategi pembelajaran akan membawakan materi mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Manikmati Witasna Mustika, dengan NIM 20130111064. Yang kedua ada Niluh Gede Ayu Novikartika dengan NIM 20130111005. Yang ketiga ada Teresia Firta Aryasti dengan NIM 20130111084. Yang keempat ada Aldo Anugrah Simanjunta dengan NIM 20130111048. Kelima ada Komang Mei Antika dengan NIM 20130111014. Yang keenam ada Ide Ayu Gede Tapini Putri dengan NIM 20130111029. Dan yang ketujuh ada Nikadek Sintia Dewi dengan NIM 20130111091. Saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kajian umum dari model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, bagaimana kajian penelitian dari model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, bagaimana contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP model pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keempat, bagaimana lembar kerja siswa atau LKS dalam model pembelajaran berbasis masalah. Baik, ada beberapa teori belajar yang melandasi model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning sebagai berikut. Yang pertama ada teori belajar konstruktivisme dari Piaget. Yang kedua ada teori belajar bermakna dari David Ausubel. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme dan Vygotsky. Dan yang keempat ada teori belajar penemuan Jerome S. Brunner. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme dari Piaget. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga, bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Berdasarkan itu pula, teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan Piaget adalah konstruktivistik kognitif yang menekankan kepada proses untuk menemukan teori ataupun pengetahuan sebagai hasil yang didapat di lapangan dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif peserta didik dalam membangun pengetahuannya. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau moderator, sedangkan peserta didik akan membangun pemahaman dan pengetahuannya melalui 4 konsep dasar yang diperkenalkan oleh Piaget. Itu yang pertama ada skema, yakni kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan baru. Sejak kecil, individu telah memiliki struktur kognitif yang disebut skema, yang akan terus terbentuk seiring bertambahnya pengalaman individu tersebut. Contoh sederhananya, ketika seorang anak sering bermain dengan kucing dan anjing yang sama-sama berbulu putih, seiring waktu anak tersebut akan menyadari bahwa mereka adalah dua hewan yang berbeda, walau sama-sama berbulu putih dan berkaki 4.
Akibatnya, anak tersebut akan memperoleh skema atau konsep tentang perbedaan antar jenis hewan berkaki empat, dan adapun proses penyempurnaan skemata dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu proses kognitif yang dialami individu ketika ia menyesuaikan pengetahuannya dan persepsinya sehingga informasi baru yang didapatnya berubah menjadi sesuatu yang bisa dikenalinya. Sederhananya, asimilasi membantu individu dalam menempatkan dan mengklasifikasikan informasi baru ke skema yang sudah ada, sehingga asimilasi akan selalu membantu perkembangan skema. Yang ketiga ada akomodasi, yaitu langkah alternatif yang dilakukan individu ketika ia gagal melakukan asimilasi. Kegagalan itu bisa terjadi karena informasi baru yang didapatkan individu ternyata tidak cocok dengan skema-skema yang dimilikinya. Akomodasi pun dilakukan untuk membentuk skema baru atau memodifikasi skema yang sudah ada sehingga cocok dengan informasi tersebut. Yang keempat ada keseimbangan atau yang bisa disebut dengan ekuilibrasi. Memiliki artian yakni keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang bisa menyatukan pemahaman-pemahaman yang baru dengan pemahaman-pemahaman yang sudah dimilikinya. Kondisi sebaliknya bisa disebut dengan diskuilibrasi. Jika keempat konsep dasar tersebut dikaitkan dengan model pembelajaran berbasis masalah, akan ditemukan hubungan antara proses yang dialami peserta didik dalam menanggapi masalah baru yang diberikan kepadanya. Peserta didik berturut-turut akan mengalami skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan dalam rangka memahami dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu teori belajar bermakna dari David Ausubel. Dalam buku Rusman tahun 2010, Suparno mengatakan bahwa Ausubel membedakan antara belajar bermakna atau meaningful learning dengan belajar menghafal atau rote learning. Menurut Ausubel, faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna adalah struktur kognitif yang telah ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam satu bidang studi dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul pada waktu informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif itu. Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Ausubel menolak pendapat bahwa semua kegiatan belajar dengan menemukan adalah bermakna, sedangkan kegiatan dengan ceramah adalah kurang bermakna. Belajar ini perlu bila seseorang memperoleh informasi baru dalam dunia pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang telah kita ketahui. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning merupakan proses belajar dengan mengaitkan pemahaman yang sudah dimiliki dengan 5 informasi baru yang didapatkan. Proses ini disebut penemuan kembali, yaitu proses belajar dengan mendapatkan informasi yang akrab dengan yang diketahuinya. Yang kedua, proses belajar menghafal atau rote learning merupakan proses belajar yang dialami ketika mendapatkan informasi baru yang tidak berhubungan dengan informasi yang telah diketahuinya, sehingga ia menghafal informasi tersebut, tetapi belum tentu sudah memaknainya. Dalam model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik akan mengalami proses belajar bermakna, yakni ia akan berusaha mengaitkan informasi baru dari masalah yang dihadapinya dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian memahami dan mendalami informasi tersebut agar mampu menyelesaikan masalahnya. Teori belajar konstruktivisme dan Vygotsky. Teori ini menekankan kepada pengaruh sosiokultural dalam proses pembelajaran. Menurutnya, dalam mengonstruksikan pengetahuan, peserta didik juga perlu memperhatikan lingkungan sosial dan interaksi sosialnya. Terdapat 2 konsep penting dari teori belajar konstruktivisme dan Vygotsky, yaitu yang pertama, zone of proximal development, yaitu jarak perkembangan didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri, dengan perkembangan potensial di bawah bimbingan maupun kerjasama dengan teman. Yang kedua, scaffolding, yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik saat tahap-tahap awal pembelajaran
kemudian dikurangi perlahan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa mengambil alih tanggung jawab dan melakukan semuanya dengan mandiri. Adapun bantuan yang diberikan ketika pembelajaran berlangsung bisa berupa pemberian contoh, arahan, peringatan sehingga siswa tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara mandiri. Jika dikaitkan dengan model pembelajaran berbasis masalah, terdapat hubungan dan dalam bagaimana usaha peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan melakukan proses pembelajarannya, yaitu dengan bertukar pikiran atau zone of development atau dengan perlahan-lahan mengambil alih tanggung jawab atas masalah tersebut setelah diberikan bantuan-bantuan dan petunjuk-petunjuk di awal atau scaffolding. Teori belajar penemuan Jerome S. Brammer. Nah, teori belajar ini merupakan teori belajar untuk perkembangan kognitif peserta didik. Jika dalam teori belajar konstruktivisme menurut Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif itu mempengaruhi perkembangan bahasa peserta didik. Namun berbeda dengan teori belajar S. Brammer ini, di mana teori ini mengatakan bahwa perkembangan bahasa dari peserta didik justru yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, menurut Brunner, perkembangan kognitif itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolis. Yang pertama itu ada tahap enaktif, di mana pengertian singkatnya itu merupakan tahapan yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung dalam memanipulasi atau mengotak-atik suatu objek. Nah, contohnya dalam pembelajaran matematika di sekolah itu adalah diberikan suatu objek berupa segitiga siku-siku. Nah, dalam segitiga siku-siku tersebut itu sudah diketahui panjang sisi depan dan sisi sampingnya. Lalu peserta didik akan diminta untuk menentukan panjang dari sisi miringnya. Nah, kita di situ secara langsung melatih peserta didik kita untuk memanipulasi atau mengotak-atik objek tersebut atau segitiga siku-siku tersebut. Nah, maka peserta didik itu dapat menentukan sendiri caranya bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu seperti permasalahan dalam menentukan panjang sisi miring. Bisa menggunakan rumus Pythagoras atau bisa menghitung langsung dengan menggunakan penggaris. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua itu ada tahap ikonik. Nah, tahap ikonik ini dapat berupa kegiatan yang dilakukan anak yang berhubungan dengan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi. Atau ini sama seperti tahap enaktif tadi, bedanya itu tahap enaktif tadi itu kan memanipulasi objek secara langsung. Nah, kalau tahap ikonik ini adalah memanipulasi suatu objek secara tidak langsung. Nah, contohnya itu seperti pengenalan konsep piramida atau bisa juga dengan menggunakan grafik. Jadi seperti kita memberikan gambar-gambar supaya peserta didik kita itu lebih jelas dalam memahami suatu materi. Lalu yang berikutnya itu ada tahap simbolis, di mana dalam tahap ini tuh anak itu memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Nah, contohnya itu seperti siswa itu diminta untuk menggeneralisasikan untuk menentukan rumus luas daerah persegi panjang. Jadi kan dalam persegi panjang itu ada simbolnya, mana simbolis ukuran panjang itu P dan simbolis ukuran lebar itu L. Lalu kita minta untuk menentukan luasnya kan, berarti simbolis
dari luas daerah persegi panjang itu adalah L besar. Maka jawaban yang diharapkan itu adalah L besar sama dengan P kali L kecil. Dan intinya dari teori belajar penemuan Jerome S. Branner ini, peserta didik itu didorong untuk belajar secara mandiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah. Cara ini akan membangkitkan keingintahuan peserta didik dan memotivasinya untuk menemukan penyelesaiannya. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai kajian teoretik model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, di mana pengertian secara umumnya PBL ini merupakan salah satu model yang dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. Nah, namun selain pengertian secara umum ada juga beberapa pengertian menurut para ahli. Di mana yang pertama itu menurut Trianto, PBL adalah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Lalu ada menurut Sanjaya, PBL dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Dan menurut Wijayanti, PBL adalah pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai dasar atau basis bagi siswa untuk belajar. Nah, yang berikutnya adalah unsur-unsur model pembelajaran berbasis masalah. Nah, dalam unsur-unsur model PBL ini terdiri dari pra-pembelajaran, 7 fase, dan pasca pembelajaran, di mana tahapan awal dimulai dari pra-pembelajaran. Nah, tahap ini tuh dilakukan sebelum pembelajaran inti itu dimulai, di mana pada tahap ini guru itu akan mempersiapkan apa saja yang akan dipelajari pada saat pembelajaran inti nanti, di mana guru itu wajib merancang media apa yang digunakan dan dari mana sumber belajar tersebut. Selain itu, guru juga mengorganisasikan siswa, di mana maksudnya itu guru harus bisa mengatur siswanya sebelum pembelajaran dimulai dan mengusahakan supaya siswa itu terlebih dahulu siap dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang berikutnya itu menjelaskan prosedur pembelajaran. Nah, hal ini tuh dilakukan supaya siswa itu dapat mengerti apa saja yang akan dipelajari nanti. Seperti itu. Lalu lanjut ke fase pertama, yaitu menemukan masalah. Nah, dalam tahap ini guru itu meminta siswa untuk mempelajari materinya terlebih dahulu sebelum diajarkan. Nah, di mana pasti dalam membaca suatu materi itu siswa akan menemukan masalah. Nah, selain itu siswa juga diminta untuk menulis berbagai informasi penting yang akan digunakan supaya lebih mempermudah dalam proses pembelajaran inti nanti. Nah, dari masalah yang ditemukan siswa itu, tugas guru di sini adalah memotivasi siswa supaya siswa tersebut itu dapat menyelesaikan masalahnya. Dimana ini lanjut ke fase 2, yaitu membangun struktur kerja. Nah, struktur kerja ini berguna untuk menyelesaikan masalah yang tadi di fase 1 itu sudah ditemukan oleh siswa. Jadi dalam struktur kerja ini diawali dengan aktivitas siswa, yaitu yang pertama itu bisa mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang masalah, apa yang ingin diketahui dari masalah, dan menemukan ide yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, berikutnya adalah fase 3, menetapkan masalah.
Pada tahap ini, siswa menetapkan masalah yang dianggap paling penting atau masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Masalah tersebut selanjutnya dikemas dalam bentuk pertanyaan menjadi sebuah rumusan masalah dan membuat rumusan masalah. Kemudian adalah fase 4, mengumpulkan. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan penelitian atau kegiatan sejenis lainnya. Berdasarkan informasi yang telah siswa peroleh secara individu, selanjutnya siswa berbagi informasi tersebut dengan temannya dalam kelompok yang telah ditetapkan. Kemudian fase 5 adalah merumuskan solusi. Pada tahap ini, siswa secara berkelompok mencoba untuk merumuskan solusi terbaik bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Proses perumusan solusi dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif dengan menekankan komunikasi efektif dalam kelompok. Berikutnya adalah fase 6, menentukan solusi terbaik. Pada tahap ini, siswa secara berkelompok mencoba untuk merumuskan solusi terbaik bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Proses perumusan solusi dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif dengan menekankan komunikasi efektif dalam kelompok. Berikutnya adalah fase 7, yaitu menyajikan solusi. Pada tahap ini, perwakilan siswa tiap kelompok memaparkan hasil kerjanya. Pemaparan dilanjutkan diskusi kelas dengan dimoderatori dan difasilitatori oleh guru. Pada tahap ini, guru juga melakukan penilaian atas performa atau produk yang dihasilkan oleh siswa. Yang terakhir adalah pasca pembelajaran. Pada tahap ini, guru membahas kembali masalah dari solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam prosesnya, guru membandingkan antara solusi satu dengan solusi lain, hasil pemikiran siswa atau juga dibandingkan dengan solusi secara teoritis yang telah ada. Unsur berikutnya adalah sistem sosial. Model pembelajaran berbasis masalah membutuhkan kondisi yang nyaman, interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Sistem sosial yang diharapkan adalah pembentukan kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi. Selanjutnya, ada prinsip reaksi. Pertama, konsep dasar. Pada pembelajaran ini, guru dapat memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran. Kedua, pendefinisian masalah. Dalam fase ini, guru menyampaikan permasalahan dan dalam kelompoknya, siswa melakukan berbagai kegiatan. Selanjutnya, siswa melakukan pembelajaran mandiri. Masing-masing siswa mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas masalah, misalnya dari buku atau internet, guru atau narasumber yang relevan memecahkan masalah. Setelah itu, dilakukan pertukaran pengetahuan. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya, siswa mendiskusikan untuk mengklasifikasi dan merumuskan solusi dari permasalahannya. Kemudian, ada sistem pendukung dan dampak instruksional. Pertama, sistem pendukung. Sarana pendukung yang diperlukan adalah media pembelajaran, misalnya seperti buku pembelajaran sebagai bahan referensi, internet, alat eksperimen, dan lembar kerja siswa atau LKS. Dampak instruksional dari pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan aktivitas belajar siswa. Kedua, peningkatan hasil belajar siswa. Dampak pengiring. Adapun dampak pengiring dari pembelajaran ini, pertama, siswa dapat bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri saat bekerja kelompok. Tiga, siswa dapat berpikir kritis, menganalisis, serta dapat memecahkan masalah kehidupan yang kompleks. Keempat, siswa berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum, sehingga siswa dapat belajar menerima kelebihan dan kekurangan temannya, serta menerima pendapat orang lain. Kelima, terjalin kekompakan dalam kelompok atau dapat bekerja secara kooperatif dalam tim. 6.
siswa dapat mendemonstrasikan keterampilan berkomunikasi secara efektif baik komunikasi lisan maupun tulisan. Terakhir, siswa dapat menggunakan materi pembelajaran dan keterampilan intelektual yang diperoleh selama proses pembelajaran sebagai bekal sepanjang hayat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita mengarah kepada materi selanjutnya, yaitu situasi ideal model pembelajaran berbasis masalah. Trianto menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian, diharapkan siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri, dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Dengan pendekatan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian dengan berbasis masalah nyata dan otentik yang mendorong peserta didik untuk belajar aktif, mengonstruksi pengetahuan, dan mengintegrasikan konteks belajar di sekolah dan belajar di kehidupan nyata secara alamiah. Selanjutnya ada keunggulan model pembelajaran berbasis masalah. Beberapa keunggulan model pembelajaran berbasis masalah juga dikemukakan oleh Delisle sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah berhubungan dengan situasi kehidupan nyata sehingga pembelajaran bermakna. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk belajar secara aktif. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah mendorong lahirnya berbagai pendekatan belajar secara interdisipliner. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih apa yang akan dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Dan yang terakhir, model pembelajaran berbasis masalah mendorong terciptanya pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya, kita mengarah kepada kelemahan atau kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, menurut Sanjaya, pembelajaran berbasis masalah juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan masalah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat terbawa ke dalam situasi konvensional, di mana guru yang awalnya sebagai fasilitator berubah fungsi menjadi pemberi pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP menyantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti atau KI. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, pendekatan atau model pembelajaran. Yang keenam, media atau alat dan sumber belajar. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian pembelajaran. Selanjutnya, untuk implementasi dan lembar kerja siswa atau LKS, lebih jelasnya bisa dilihat di makalah yang sudah kami kirim. Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada masalah dunia nyata. Untuk memulai pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif pada peserta didik. Unsur-unsur model pembelajaran berbasis masalah yaitu metode pembelajaran berbasis masalah, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional,
dan dampak pengiring. Situasi ideal model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. Pembelajaran berbasis masalah juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.